Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PKN di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang sidang BPUPKI, di mana di situ ada 3 pendapat menurut para pakar. Yang pertama menurut Muhammad Yamin, Insinyur Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada persidangan BPUPK yang pertama telah berakhir, namun rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum saja terbentuk. Oleh sebab itu kemudian BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang atau sering kita kenal dengan panitia 9. Nah, panitia 9 ini itu beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. A.M. Maramis, ada Abikusno Cokro Sujoso, ada Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, dari 9 orang ini yang disebut sebagai panitia 9, pada tanggal 22 Juni 1945 menyusun sebuah rancangan dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, di mana Piagam Jakarta ini yang kemudian cikal bakal akan menjadi Pancasila. Di mana Piagam Jakarta ini berisikan yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang kemudian Piagam Jakarta ini menimbulkan konflik di masyarakat Indonesia pada saat itu, karena Indonesia bagian timur itu rata-rata beragama non-Islam, sehingga ada sebuah gejolak dari masyarakat Indonesia bagian timur akan memisahkan diri dari Indonesia apabila Piagam Jakarta disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 diadakan sidang kedua BPUPKI, di mana telah dibahas rancangan Undang-Undang Dasar melalui panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Profesor Dr. Supomo, kemudian yang kedua ada Mr. Wongsonegoro, yang ketiga ada Ahmad Subarjo, kemudian yang keempat ada Mr. R.P. Singgi, yang kelima ada A.A. Maramis, yang keenam ada Kiai Haji Agus Salim, dan yang terakhir ada Dr. Sukirman. Di mana kemudian hasil dari sidang tersebut Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya ada 3 hal. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdiri dari batang tubuh. Kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang undang-undang. Di mana pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan tersebut yang kemudian dilaporkan dan diterima di sidang BPUPKI. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Bala Tentara Jepang pada saat itu
yang bermarkas di Dalat, Saigon mengumumkan pembentukan PPKI yang disingkat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang itu jelas berarti BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. PPKI dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI mah Dokuritsu Junbi Kosakai, tapi kalau PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Di mana bertugas mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, hasil dari Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta dirubah, di mana kemudian sila pertama dalam Piagam Jakarta yang dimana isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian selanjutnya sila yang kedua sampai dengan sila yang kelima itu seperti halnya Pancasila seperti biasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian disinilah rumusan Pancasila kemudian disahkan dan diresmikan terhitung semenjak Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berarti satu hari setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Itu materi yang kedua yang berbicara tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi silakan kalian baca kembali materi halaman 5 tentang penetapan Pancasila dan dasar negara, dan di akhir halaman 7 di situ ada latihan mandiri, ada latihan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan kalian isi. Nanti kita ketemu di jadwal ruling dengan membawa tugas yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Mungkin itu saja hari ini untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.